Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sumber bukti dan fakta sejarah. Yang pertama kita bahas adalah sumber sejarah. Sejarah itu disusun dari peristiwa masa lalu sehingga sejarah ini memerlukan bukti atau peninggalan-peninggalan sebagai jejak sejarah yang disebut dengan sumber sejarah. Nah, sumber sejarah ini ada tiga. Yang pertama adalah sumber lisan, yang kedua adalah sumber tulisan atau sumber tertulis, kemudian yang ketiga adalah sumber benda atau artefak. Selanjutnya kita bahas sumber lisan. Sumber lisan ini merupakan keterangan langsung dari saksi atau pelaku dari peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Nah, keterangan ini bisa berupa rekaman pidato ataupun wawancara dengan narasumber. Kemudian yang kedua adalah sumber tertulis. Sumber tertulis ini adalah sumber yang berupa tulisan. Contohnya ada prasasti, ada tambo, kemudian surat kabar, ada babad, kemudian piagam ataupun naskah dan lain sebagainya. Kemudian sumber tertulis ini dibagi menjadi tiga, yaitu sumber tertulis yang setempat dan sejaman. Contohnya pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, teks proklamasi ini dibuat di Indonesia, kemudian pada saat akan proklamasi. Nah, itu setempat dan sejaman. Kemudian yang kedua yaitu sejaman tidak setempat. Nah, contohnya pada masa kerajaan Sriwijaya ditemukan di India prasasti dalam bentuk tulisan, tetapi tempatnya yang berbeda. Kerajaan Sriwijayanya di Indonesia, sementara bukti yang ditemukannya adalah di India, itu prasasti Nalanda. Kemudian yang ketiga ada Kitab Negara Kertagama. Nah, ini setempat namun tidak sejaman, dibuat di Majapahit tetapi pada masa yang berbeda, setempat tetapi zamannya yang berbeda. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sumber benda. Sumber benda ini merupakan sumber yang berupa benda-benda peninggalan ataupun artefak. Contohnya apa? Contohnya ada candi, ada menhir, ada sarkofagus, ada kapak genggam, kapak corong, ada perhiasan dan lain sebagainya. Dari sumber-sumber yang ada di atas ini memiliki tingkat keaslian dan kebenaran yang berbeda, sehingga dalam menggunakan sumber sejarah ini harus mendasarkan pada prioritas sumber yang ada. Yang pertama adalah sumber sejarah primer, yaitu sumber ini memiliki tingkat keaslian atau keakuratan yang sangat tinggi. Contohnya apa? Contohnya bisa berupa candi, bisa berupa prasasti, kemudian piagam, naskah, atau kesaksian dari pelaku sejarah atau saksi sejarah. Kemudian yang kedua yaitu sumber sekunder. Nah, ini sumber ini bukan berasal dari kesaksian atau pelaku langsung, tetapi hasil penelitian seseorang tentang suatu peristiwa. Misalkan hasil disertasi Sartono Kartodirjo yang berjudul Pemberontakan Petani Banten tahun 1888. Kemudian yang ketiga adalah sumber tersier. Sumber ini bisa berupa buku-buku yang berkaitan dengan peristiwa sejarah yang ada, tetapi tidak berdasarkan hasil penelitian dari sumber yang primer. Kemudian kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu bukti dan fakta sejarah. Bukti adalah hal-hal yang memperkuat kenyataan bahwa suatu peristiwa ini benar-benar telah terjadi. Nah, itu. Kemudian fakta sejarah adalah sesuatu yang benar-benar terjadi berdasarkan bukti yang ada. Contohnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu benar-benar terjadi. Buktinya adalah apa? Buktinya ada teks proklamasi, kemudian juga ada fotonya, itu. Kemudian fakta ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu fakta mental dan fakta
sosial. Fakta mental ini adalah keseluruhan dari tatanan mental yang berkembang di masyarakat pada satu zaman yang menjadi penggerak peristiwa sejarah pada zaman tersebut. Contohnya itu adalah ide, gagasan, konsep, paham. Contohnya gagasannya apa, konsepnya apa? Ada konsep ekonomi liberal, ada konsep ekonomi kapitalis dan lain sebagainya. Yang keempat ada artefak sejarah. Artefak ini merupakan peralatan-peralatan ataupun hasil kebudayaan yang berupa benda. Contohnya hasil kebudayaan batu. Kebudayaan batu ini bermacam-macam. Ada batu tua atau paleolitikum, batu tengah atau mesolitikum, batu muda atau neolitikum, dan batu besar atau megalitikum. Contoh batu besar ada dolmen, ada menhir, ada sarkofagus, ada arca, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silahkan di rumah bukunya dibaca, cari sumber yang lain, baik dari buku, baik dari internet, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.